Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami agar kami mengerti dan juga dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Firman Tuhan hari ini akan saya berikan dengan judul penyertaan Tuhan. Saudara, kalau misalnya kita mengalami kesulitan, apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu? Mungkin ada yang bercerita kepada pasangan kita, mungkin ada yang segera melakukan tindakan ini dan itu dan membuat perencanaan dan sebagainya. Namun adakah di antara kita ketika kita mengalami kesulitan, yang terlebih dahulu kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan? Saya harap di antara kita ada yang demikian. Ketika kita mengalami kesulitan, maka yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita berdoa kepada Tuhan. Peristiwa keluarnya orang-orang Israel dari Mesir itu bukanlah berdasarkan kekuatan mereka sendiri, melainkan itu adalah peristiwa kepahlawanan daripada Allah. Masalahnya kalau kita pikir secara logika, apabila orang-orang Israel itu memang kuat dan mampu untuk keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan mereka sendiri, pasti mereka sudah melakukan itu sudah sejak lama. Dan perlu kita ketahui, orang-orang Israel itu mereka adalah rakyat sipil, tidak mampu untuk berperang seperti sebuah negara adidaya, yaitu negara Mesir atau kerajaan Mesir. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk berperang dengan bangsa-bangsa yang lain. Namun ketika Tuhan Allah menyertai mereka keluar dari tanah Mesir, tentu saja dengan mujizat dari Allah, dan mereka kemudian masuk ke padang gurun, apa yang Allah perintahkan? Allah memerintahkan untuk di Ulangan pertama ayat yang ke-8 untuk memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, memang ketika mendengar hal tersebut, ketika kita mungkin menempatkan kaki kita, posisi kita di antara orang Israel, mungkin kita akan terpikir, Tuhan, kami ini kan tidak pandai bertempur. Sedangkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu mereka itu sangat jago untuk memanah, untuk memainkan pedang mereka, menusuk dengan tombak dan sebagainya. Kami ini hanya rakyat biasa. Kami ini juga pekerjaannya sehari-hari di tanah Mesir itu adalah budak. Mungkin sebagian dari orang Mesir bahkan juga bukan hanya bertanya, melainkan bersungut-sungut kepada Allah. Tetapi saudara, hal itu dapat terjadi apabila Tuhan tidak menyertai mereka. Namun mereka perlu ingat, dan kita semua sebagai umat Allah yang ada di tempat ini pada saat ini pun juga harus ingat bahwa Tuhan menyertai setiap perjalanan kita. Ketika Tuhan mengatakan, majulah ke sana, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tetapi Tuhan menolong kita agar kita memiliki satu keberanian untuk boleh melewati tantangan. Kita ini tidak dimanjakan oleh Tuhan. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang, orang tua memanjakan mereka dengan cara memberikan semua yang mereka inginkan, dengan cara memberikan apa yang mereka mau. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan.
Tuhan justru memberikan kesulitan-kesulitan supaya kita naik level, supaya kita bertumbuh. Dan Tuhan ingin mengajarkan kita supaya kita itu bisa memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Dan yang harus kita ingat, kita tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, maka kemenangan ada di tangan kita. Maka dari itu saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara terkasih yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berani untuk menghadapi tantangan kehidupan karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa tantangan kehidupan ada di dalam kehidupan kami bukan karena sebagai satu kesulitan ataupun hal yang tidak bisa dihindari, tetapi itu semua menjadi satu momen agar kami boleh bisa bersikap berani menghadapi tantangan kehidupan ini, dan kami semakin percaya dan yakin bahwa Tuhan menyertai kami dan tidak meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan jalan keluar sesuai dengan rencana-Mu di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.